Oke, selamat sore Ibu Leli dan Ibu Novita. Selamat sore Pak Juliber. Selamat sore Pak Juliber. Ya, terima kasih Bu Novita atas undangannya. Saya sebagai pengamat dalam coaching yang akan dilaksanakan antara Ibu Novita dan Ibu Leli, di mana Ibu Novita sebagai coach dan Ibu Leli sebagai coachee. Oke, Ibu Novita, dalam coaching kali ini kompetensi apa yang akan dikembangkan dari ketiga kompetensi yang harus dikuasai? Oke, dalam sore coaching hari ini yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Berarti kompetensi yang mau saya perhatikan yaitu membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Oke, Ibu Novita dan Ibu Leli, untuk tanpa berlama-lama lagi waktu dan tempat, saya persilakan agar coachingnya dimulai. Oke, sebelumnya terima kasih ya Pak Juliber atas kesediaan waktunya yang diberikan. Oke, selamat sore buat Bu Leli. Saya sebelumnya sangat merasa senang sekali bisa menjadi mitra dalam praktik coaching kita pada hari ini. Saya mau bertanya dulu buat Bu Leli, gimana keadaannya Ibu pada hari ini? Keadaan saya pada hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Puji syukur sampai kita dapat melaksanakan pertemuan coaching pada hari ini. Oke, terima kasih. Emang itu yang selalu kita harapkan, kita selalu tetap keadaan sehat dan bersemangat selalu ya Bu Leli dalam menjalankan kegiatan kita. Walaupun di sela-sela kesibukan dan begitu banyak tugas yang selalu mengejar ya. Nah, baik buat Ibu Leli, kita akan melakukan percakapan coaching pada hari ini ya, di mana pada kesempatan hari ini topik apa yang ingin Ibu bicarakan? Nah, yang ingin saya kemukakan pada pertemuan coaching kita hari ini yaitu merupakan pengembangan minat belajar daripada siswa. Di sini kalau kita lihat khususnya di sekolah saya, Bu, di sana untuk minat belajar siswa ataupun murid itu sangat kurang. Nah, terkhusus saya memang mengajar paralel ya dengan 5 jurusan di kelas 10, mulai itu jurusan RPL, kemudian TKJ, TI, TKRO, dan TBSM. Nah, di sini kalau saya perhatikan, jika saya masuk di kelas yang mayoritasnya laki-laki, itu biasanya keinginan untuk belajar bidang-bidang studi yang afektif dan adaptif itu sangat kurang. Seperti itu, Bu. Oke, berarti pada kesempatan kali ini tujuan percakapan kita yang ini Ibu peroleh adalah Ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa, ya khususnya pada siswa laki-laki ya Bu ya. Ya, dalam pembelajaran yang Ibu ampuh. Iya, seperti itulah kira-kira Bu Nopi. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, kenapa pembelajaran Ibu ampuh itu
eh, ibu merasa itu tidak diminati oleh siswa, khususnya siswa laki-laki, kurang siswa laki-laki itu dalam meminati pembelajaran yang ibu ampu. Kenapa? Apa yang ibu rasakan? Dari segi apa ibu mengatakan seperti itu kalau bahwasanya siswa laki-laki itu kurang minat belajarnya? Nah, baik. Memang pembelajaran bukan pembelajaran saya saja, seperti saya mengajar sini bidang studi fisika, bukan hanya bidang studi saya, mereka kurang gemar, tetapi bidang studi yang kognitif, ya seperti adaptif, itu kurang minat. Apalagi eksakta, seperti fisika, kimia, dan matematika. Nah, saya melihat mereka lebih gemar dengan berbagai pembelajaran yang artinya mengarah ke psikomotoriknya. Seperti mereka lebih senang olahraga. Maunya seperti saya lah Bu Novi. Kalau saya lihat, saya analisis, mereka maunya kalau siswanya dominan itu laki-laki, maunya les pertama sampai les terakhir itu olahraga. Mereka tidak suka yang itu bermacam menghitung seperti itu. Nah, saya perhatikan itu setiap saya masuk. Nah, jika ketika sebelum lagi olahraga, mereka udah ready, sudah siap-siap. Nanti kita olahraga ya. Ayo kita nanti olahraga. Semangat. Nah, atas dasar latar belakang itulah saya artinya terdorong, termotivasi. Bagaimana ya kalau pembelajarannya eksakta, khususnya fisika, bisa mereka tunggu-tunggu. Artinya bisa mereka bayang-bayangkan betapa indahnya gitu, betapa asiknya. Jangan hanya olahraga yang mengasihkan. Jadi pembelajaran di dalam eksakta seperti khususnya saya sendiri fisika, saya mau siswa itu mengidam-idamkan dan merasakan kerinduannya setiap saat. Kalau memang secara paralel ya sekali atau 2 kali dalam seminggu kan pembelajaran. Nah, maunya mereka bersemangat seperti itu. Jangan hanya olahraga yang ditunggu-tunggu. Nah, apalagi ini kan saya lihat atau saya pantau pada umumnya, jadi belum lagi secara mendetail gitu. Pada umumnya, kebanyakan kalau misalnya jurusan TKRO dengan TBSM itu kan mayoritas laki-laki. Jadi mereka nggak suka yang ribet-ribet, menghafal, menghitung. Mereka suka yang bergerak, mereka suka yang memakaikan, tidak suka bercakap-cakap. Hanya mereka suka ini, berupa gerak gitu, psikomotorik yang dibutuhkan. Jadi untuk menggunakan akal pikiran, mengasah otak, mereka itu sangat enggan. Itulah dasar saya ini. Makanya kita pada pertemuan ini, saya mau tuangkan dalam coaching atau percakapan kita hari ini. Begitu Bu Novi. Oke, baik Bu Leli. Berarti minat belajar siswa, ya khususnya siswa laki-laki itu tidak hanya satu mata pelajaran, tapi semua pada pembelajaran khususnya pada dia kognitif ya Bu ya, pengetahuan. Karena itu disebabkan karena kurangnya literasi siswa dalam membaca ya Bu ya. Mereka lebih dominan kepada kinestetik atau langsung praktek. Yaitu ya Iya. maksudnya bukan Bu? Iya. Oke, baik. Itu kan untuk semua bidang. Sekarang kita membahas pada yang Ibu jalani aja, yang Ibu ampu, mata pelajaran Ibu ampu. Bahwasannya Ibu juga tadi mengatakan bahwasannya rendahnya minat belajar ya. Ini sekarang topiknya pada yang Ibu ampu. Nah, kalau begitu bagaimana usaha Ibu untuk dapat meningkatkan hasil belajar?
supaya mereka ada ketertarikan ya dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu ampu. Oh, nah baik Bu Nopi, saya setelah mempelajari karakter daripada siswa tersebut, nah awalnya saya gini, gimana caranya ya, hampir saya gini, loh udahlah berjalan aja pembelajaran, penting berjalan sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan program kerja guru. Saya berpikir seperti itu ya, penting saya melaksanakan tugas, saya mengerjakan tugas dengan baik. Soal mereka tidak semua itu nantilah mungkin lama-lama atau lambat laun mereka bisa lebih bersemangat atau mempunyai kesadaran di dalam pembelajaran saya fisika seperti itu. Tetapi setelah mengikuti kita program guru penggerak ini, PGP ini, lahirlah mulai motivasi saya untuk mulai merancang bagaimana siswa itu lebih kreatif dan niat untuk belajar di bidang fisika itu semakin bertumbuh dan berkembang. Itu saya mulai dengan berlahan-lahan. Artinya saya tidak bisa memaksa kehendak saya. Harus bisa ini ya. Seminggu ini harus bisa paham semua. Satu bulan ini harus mereka mengerjakan ini. Enggak, saya sepertinya harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kita ketahui siswa pasti memiliki kebutuhan berdasarkan kodrat alam dan zamannya. Nah, untuk itu saya menyadari itu sebagai guru pendidik, kita harus mengetahui bahwasannya masing-masing siswa itu memiliki kompetensi yang berbeda-beda sesuai dengan budaya, kodrat, dan lingkungannya. Nah, untuk itu saya mulailah dengan memberikan materi yang bervariasi. Nah, saya berikan materi yang bervariasi. Biasanya itu monoton. Artinya kita mempelajari ini. Bab 1 mengenai contohnya besaran. Nah, baca bukunya literasi selama 10 menit, saya bilang. Nah, belum juga, padahal sebelumnya saya sudah anjurkan mereka untuk meminjam buku di perpustakaan. Sehingga ada timbul minat baca mereka, literasi. Nah, itu awalnya saya buat seperti itu, menumbuhkan minat literasinya. Jadi literasi di sini artinya supaya minat pembelajaran fisika mereka mulai berkembang, mulai baca dan tulisnya. Nah, kemudian setelah saya kembangkan literasi di dalam bidang fisika, kemudian saya memberikan materi pembelajaran yang bervariasi juga, yaitu mulai dari video-video pembelajaran. Nah, saya buat video pembelajaran, contoh besaran, mana jenis-jenis besaran, kemudian alat-alat ukurnya. Nah, dari video pembelajaran itu mereka bisa melihat. Jadi artinya tanpa fleksibel, waktunya fleksibel, bisa diamati, dipelajari di rumah, ketika mereka duduk di bawah pohon, di kantin, bisa melihat pembelajaran dari saya, misalnya seperti itu. Jadi tidak vakum, sehingga timbul minat mereka. Nah, langkah yang ketiga saya lakukan yaitu ketika pembelajaran, saya mengaktifkan semua siswa dengan cara mereka masing-masing menghitung jumlah mereka di kelas.
rata-rata ya paling tidak 23 atau 30 ya. Mereka jadi menghitung, maka saya bagi berdasarkan kalau nomor 1 itu menjadi kelompok 1. Saya bagi mereka menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi dari siswa yang malas bergabung, artinya kompetensi yang belum cukup, mereka bergabung kepada temannya yang memiliki kompetensi melebihi dari dia. Sehingga mereka berkolaborasi. Seperti itu Bu Novi. Nah, jadi setelah mereka berkolaborasi mengenai pokok pembahasan atau materi pembelajaran fisika, saya kasih kesempatan mereka untuk berdiskusi. Setelah berdiskusi, mereka mempresentasikannya ke depan. Nah, itulah langkah-langkah atau rencana ASI yang saya lakukan. Seperti itu, Bu Novi. Oke, baik. Terima kasih. Kalau bisa saya tangkap, berarti usaha Ibu Leli untuk meningkatkan minat belajar siswa itu, Ibu membuat model pembelajaran, ya, yang artinya bagaimana caranya siswa itu supaya terpacu untuk mengikuti pembelajaran Ibu ampu. Misalnya yang pertama, Ibu melakukan pemetaan kebutuhan, ya, kebutuhan belajar siswa, ya. Ini bisa dilakukan misalnya yang sudah kita pelajari, siswa itu yang berminat dalam misalnya kinestetik atau video atau visual, ya. Setelah itu kemudian Ibu melakukan literasi, ya, supaya menunjang bagaimana minat baca siswa, ya. Kemudian yang ketiga, Ibu membuat video pembelajaran, bagaimana pembelajaran yang dulu mungkin Ibu hanya terfokus kepada Ibu saja, artinya yaitu teacher center, sekarang Ibu mulai membuat bagaimana kepada student centers, gitu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, Ibu memberdayakan bagaimana supaya siswa itu semuanya aktif, yaitu dengan cara melakukan kolaborasi atau berdiskusi kelompok. Seperti itu kan Bu Leli? Iya, seperti itu Bu Novi. Lalu yang mau saya tanyakan, bagaimana sikap Ibu Leli ketika melakukan usaha peningkatan itu menemui kendala? Bagaimana sikap Ibu apabila ketika melakukan peningkatan minat belajar itu ada menemukan kendala, suatu kendala? Baik Bu Novi, memang ketika saya melakukan serangkaian daripada aksi yang saya rencanakan untuk peningkatan minat belajar siswa, saya tidak terlepas dari kendala Bu, terus terang ya. Itu saya rasakan dari tahap awal hingga saat ini. Nah, yang pertama, ketika kendala yang saya alami, yang pertama, siswa tidak memiliki kuota internet ataupun paket. Nah, jadi disitulah yang menjadi kendala. Jadi proses daripada pembelajaran kadang terganggu. Nah, kemudian kendala selain itu yaitu motivasi daripada ataupun dorongan serta perhatian dari orang tua. Nah, seharusnya orang tua mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anaknya di dalam belajar. Nah, itu saya sangat harapkan kalau orang tuanya memahami anaknya waktu belajar untuk pembelajaran, yang paling tidak menyediakanlah paket atau kuota internet kepada anaknya, sehingga siswa itu atau murid itu bisa mengikuti pembelajaran tanpa ada gangguan. Dia bisa mengikuti di sekolah atau di kelas, bisa juga di rumah.
Jadi saya pun membuat grup WA. Jadi kalau misalnya saya menghubungi biar bisa. Kadang-kadang kan ada siswa yang tidak aktif, tidak on. Mana sih Rizky? Kok nggak aktif? Nggak tahu, Bu. Nggak ada kabarnya. Dianya nggak on seperti itu. Jadi itulah kendala yang saya hadapi. Artinya saya menginginkan dukungan orang tua utamanya. Ada perhatian. Nah, bagaimana pembelajaran kalian? Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu perlukan? Nah, jadi itu kan mendorong siswa untuk maju, mendorong motivasinya. Jadi tidak bisa hanya saya saja yang berperan. Jadi rancangan program ataupun rencana pengembangan kompetensi yang saya lakukan itu harus didukung oleh terutama orang tua. Nah, kedua tentu dukungan dari guru lain seperti itu, Bu Novi. Oke, berarti kendala yang Ibu hadapi adalah mungkin keterbatasan paket ya, paket data yang dimiliki oleh siswa, sehingga bagi siswa yang tidak memiliki paket, dia tidak akan bisa dong mengikuti pembelajaran. Ya, mungkin baru yang kedua yaitu kontribusi atau dukungan dari orang tua. Begitu kan Bu Leli? Jadi sejauh ini sudah sampai manakah usaha Bu Leli untuk mengupayakan peningkatan yang tadi yang Ibu bilang tadi? Sudah sampai sejauh mana prosesnya Ibu dalam mengupayakan yang kendala yang Ibu katakan tadi? Adakah sudah upaya yang Ibu lakukan? Baik. Jadi kalau saya lihat daripada latar belakang siswa di sekolah kami, Bu Novi, itu tingkat ekonominya masih menengah ke bawah. Jadi bukan menengah ke atas, menengah ke bawah, lebih banyak yang minim. Nah, jadi untuk pelaksanaan menggunakan fasilitas kota internet itu tidak bisa saya paksakan. Sehingga saya membuat variasinya lah. Ketika memang kondisi memungkinkan, anak-anak itu saya tanyakan dulu, bisa enggak ada paketnya untuk minggu depan? Kalau masih belum, saya nggak bisa memaksa. Jadi saya ganti atau saya konversikan dengan diskusi atau kolaborasi. Jadi di kelas mereka tetap menanamkan literasi, kemudian diskusi. Sehingga apa tadi? Yang kurang tadi minatnya, termotivasi. Saya bilang gini, nanti ketika kelompok satu mempresentasikan ke depan, ada yang anggota kelompoknya diam, saya nggak kasih nilainya. Saya kasih nilai 50, saya bilang. Jadi mereka menanyakan, loh, Bu, jadi yang diam nggak ada nilai? Nggak ada, 50. Jadi otomatis siswa tadi pasti berlomba, mereka berlomba itu. Jadi literasi, mempersiapkan diri. Kira-kira apa yang menjadi pertanyaannya. Jadi nanti saya menanggapi pertanyaannya bisa seperti itu. Jadi saya gantikan dengan sistem pembelajaran, diskusi, dan kolaborasi. Seperti itu, Bu Novi. Oke, baiklah. Berarti upaya Ibu ya tidak hanya terfokus untuk memaksa siswa mempunyai paket, tapi Ibu memberdayakan modul pembelajaran lain, yaitu dengan melakukan diskusi kelompok ya. Saya mau tanya nih Bu, dalam hal peningkatan ini apakah Ibu Leli melakukan diskusi atau kolaborasi dengan rekan kerja Ibu yang ada di sekolah?
Kira-kira siapa yang Ibu ajak dalam berkolaborasi tentang peningkatan mutu pembelajaran? Yang saya ajak ya tentu masih rumpun saya lah bidang studinya. Contoh yang satu rumpun masih ya IPA. Seperti kami membuat kelompok ya mengarah kepada MGMP, tetapi masih kelompok-kelompok kecil seperti itu Bu Nopi. Nah, jadi ya sekitar untuk sharing, konsultasi. Jadi di situ kami saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Jadi saya motivasi teman-teman saya yang satu rumpun. Saya pembelajaran di kelas saya buat diskusi, jadi mereka lebih kreatif ketimbang dengan cara yang seperti biasa kita lakukan, ceramah dan tanya jawab saja. Jadi kalau misalnya mereka berdiskusi, siswa yang kurang tadi termotivasi dengan kelompok diskusinya temannya. Jadi dia berusaha untuk menyeimbangkan kompetensi yang ada di dalam dirinya. Nah, dia bisa, saya pasti bisa lah. Bu, saya bikin pertanyaan lah Bu. Masa tadi si A buat pertanyaan, saya nggak buat pertanyaan. Nah, jadi artinya lebih ada pengembangan mereka minat belajarnya ketimbang yang kebiasaan yang lama kita lakukan, ceramah dan tanya jawab. Seperti itu Bu Nopi. Oke, berarti upaya Ibu ya, Ibu melibatkan teman satu MGMP Ibu untuk berdiskusi ya Bu ya, atau berkolaborasi. Oke, baik Ibu, Bu Leli, terima kasih ya. Senang sekali bisa berdialog dengan Ibu ya tentang upaya peningkatan minat belajar siswa ya. Sekarang saya mau tanya bagaimana nih perasaan Bu Leli setelah kita melakukan percakapan hari ini? Baik, saya juga berterima kasih ya buat teman-teman kita, Pak Juliber, juga Pak Ibu Novi, sehingga kita buat pertemuan percakapan seperti ini, coaching. Jadi saya bisa menemukan solusi yang terbaik untuk pengembangan minat belajar siswa. Artinya setelah saya merencanakan, saya akan buat refleksinya ke depan dan mengevaluasi diri. Sehingga pembelajaran fisika ke depannya lebih maju dan minat belajar siswa semakin meningkat. Begitu Bu Novi. Iya, oke. Baik Bu Leli, tetap semangat terus dalam mengembangkan minat belajar siswa. Sekali lagi terima kasih Bu Leli. Ya, kita harus tetap sehat dan semangat ya. Saya tunggu loh Bu Leli perkembangan berikutnya ya. Aksi nyata Ibu dalam upaya meningkatkan minat belajar siswa, khususnya siswa laki-laki, yaitu pada pengetahuan konektif ya. Biar jangan siswa itu terpacu pada minat praktik saja ya, atau kinestetik. Oke, baik, sampai ketemu lagi Bu Leli. Nah, jangan lupa ya kita jadwalkan untuk pembincangan kita berikutnya. Selamat sore Bu Leli. Selamat sore Bu Nopi dan Pak Juliber. Oke, sedikit tanggapan dari saya sebagai pengamat berdasarkan hasil pengamatan saya dari coaching yang telah dilaksanakan oleh Bu Novita dan Ibu Leli, di mana tadi di awal telah disepakati bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu ingin dikembangkan oleh Ibu Nopi, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Dan pada coaching kali ini hal itu memang
tampak pada coaching ini, karena di mana Ibu Novita sebagai seorang coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing Ibu Leli untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, Ibu Novita dan Ibu Leli, demikian coaching kita kali ini. Saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa kembali. Oke, selamat sore Pak. Oke, selamat sore Pak. Sore buat Pak Julibar dan Bu Leli. Selamat sore Bu Novita. Oke, hari ini kita melakukan praktik coaching yang kedua, di mana pada coaching kedua ini saya berperan sebagai pengamat, Pak Julibar sebagai coach dan Bu Leli sebagai coach. Ya. Tadi seperti yang sudah dikatakan Pak Julibar sebelumnya, bahwasanya kompetensi yang akan kita kembangkan itu adalah 3. Yang pertama sebagai pendengar yang aktif, yang kedua membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga memperdaya coaching. Ya. Pada kesempatan sore ini, dalam percakapan Ibu Leli sebagai coach, kira-kira apa, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan sebagai coach pada sore hari ini? Baik, terima kasih Bu Novi. Hari ini pada pertemuan coaching kita, saya ingin mengembangkan kompetensi pendengar yang aktif. Oke. Berarti pada percakapan coaching Ibu pada hari ini dengan Pak Julibar sebagai coach, Ibu ingin meningkatkan pendengar yang aktif. Seperti itu ya Bu ya? Iya, seperti itu Bu. Oke, saya mau tanya dulu, bagaimana kondisi Ibu pada hari ini? Dalam mempersiapkan percakapan coaching, ya? Iya, terima kasih. Puji syukur pada Tuhan, sampai saat ini saya masih dalam keadaan sehat dan aktif di dalam pertemuan kita hari ini. Seperti itu. Oke, ya. Itu yang kita harapkan, kita harus tetap sehat ya. Jadi kira-kira saya mau tanya dulu Ibu, tadi kan Ibu ingin meningkatkan sebagai pendengar aktif. Kira-kira kalau kita masukkan level antara level 1 dengan level sampai level 4, kira-kira Ibu berada di level mana nih sebagai pendengar yang aktif? Kalau kita buat skalanya, kira-kira Ibu berada di level mana antara 1 sampai dengan 4? Antara 1 dengan 4. Kan kita buat rentangnya. Nomor 1 dia terendah, 4 yang tertinggi. Kira-kira Ibu berada di mana? Kenapa Ibu ingin meningkatkan kemampuan dalam mendengar? Saya mau menjadi level yang tinggi, keempat. Jadi pada masa ini masih artinya masih di pertengahan lah, antara level 2 dan 3, seperti itu Bu Novi. Oke, berarti Ibu merasa di antara level 2 dan 3. Berarti pada kesempatan sore ini dalam percakapan, kira-kira ingin berapa rentang yang akan Ibu capai, level keberapa kira-kira yang maksimal yang ingin Ibu capai sebagai pendengar yang aktif? Ya, tentu hasil daripada coaching atau pertemuan percakapan kita sore ini, saya mau mencapai yang level maksimum. Ya, maksimal lah artinya. Oke, berarti Ibu ingin mencapai, berharap level yang sebagus mungkin ya Bu ya, yang sebaik mungkin. Oke, Ya. Apakah persiapan Ibu dalam coaching ini sudah dipersiapkan dengan baik untuk sebagai pendengar yang aktif? Mudah-mudahan sudah seperti itu Bu. Oke, baiklah, terima kasih Bu Leli. Saya ulangi lagi, dalam kegiatan observasi ini, ya pra-observasi ini yang akan saya amati yaitu Ibu ingin mengembangkan kompetensi Ibu dalam mendengar yang aktif.
dan Ibu ingin mencapai level yang maksimal yaitu level 4. Oke. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bu Leli untuk melakukan percakapan coaching kita pada sore hari ini dengan Bapak Juliber. Oke, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita di sini diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan percakapan coaching melalui daring ya. Jadi di sini saya sebagai coach dan Pak Juliber sebagai coaching. Terlebih dahulu saya akan menyapa Pak Juliber sebagai coaching. Selamat sore Pak Juliber. Sore Bu Leli. Apa kabarnya Pak pada sekarang ini? Kabarnya baik-baik saja. Masih bersemangat ya? Ya. Ya, puji Tuhan. Nah, baik. Pada pertemuan hari ini, saya sebagai coach tadi adalah mau meningkatkan kompetensi pendengar aktif sampai yang semaksimal atau sebagus mungkin. Nah, saya ingin menanyakan Pak Juliber, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan coaching sore hari ini? Oke, Ibu Leli. Untuk sore hari ini saya ingin berbagi cerita mengenai masalah yang sedang saya hadapi di kelas saya. Saya saat ini dipercayakan oleh kepala sekolah melalui wakil kurikulum sebagai wali kelas 10 UTKP. Dalam beberapa bulan ini atau dalam belakangan ini ada masalah yang sangat menggelitik dan namun berdampak serius. Kenapa dia menggelitik? Karena bisa dikatakan lucu, cuman hal ini dapat merusak citra guru. Nah, ada di kelas saya atau siswa saya yang menjalin hubungan antara guru dan siswa. Nah, itu dia. Saya di sini ingin membagikan kepada Bu Leli mengenai saya dari kemarin pikiran saya sudah penat. Waduh, ini ada pula rekan guru ataupun teman saya yang menjalin hubungan dengan siswa saya. Itu dia Bu Leli. Nah, saya ingin tanya, tadi Bapak Juliber mengatakan mau menceritakan hal seorang guru atau teman Bapak yang menjalin hubungan kepada siswa. Nah, latar belakang apa Bapak menyampaikan hal ini di dalam percakapan kita? Artinya apa hal yang menarik Bapak dapatkan pada masalah ini? Nah, gini dia Bu, sebagai seorang guru kita memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendidik siswa. Kita sebagai seorang guru digugu dan ditiru, dan kita harus menjadi teladan bagi siswa kita. Saya sebagai wali kelas menganggap anak-anak saya itu kelas 10 UTKP itu adalah anak-anak saya. Ketika mereka ada masalah, ketika mereka ada hal larang ataupun pelanggaran yang dilakukan mereka, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menegur dan memperbaiki kesalahan mereka. Tapi hal ini akan jadi rancu karena siswa saya itu memiliki hubungan dengan salah seorang oknum guru. Itu dia, Bu. Oh, seperti itu. Nah, apa
apa yang menjadi harapan atau tujuan Bapak untuk melihat masalah yang terjadi ini? Apa Tujuan yang saya, mau Bapak gapai atau apa yang artinya mau Bapak buat menjadi tujuan kita di dalam memperbincangkan masalah guru tadi dengan hubungan terhadap siswa. tujuan saya menyampaikan ini kepada Ibu Leli, saya ingin berbagi dan menemukan solusi. Hal apa yang bisa saya lakukan sebagai wali kelas untuk memecahkan masalah ini? Oh, baik. Ya, sangat bagus ya. Artinya Bapak mempunyai kepedulian terhadap siswa dan kepedulian terhadap pandangan dan jati diri serta harga diri guru. Ya, Pak. Nah, baik. Jadi, apa yang Bapak rasakan untuk mengatasi masalah ini? Gini dia, Bu. Kemarin saya masuk ke kelas saya. Dalam kelas saya itu sepertinya ketika saya masuk tidak seperti biasa. Seperti ada hal yang ingin disampaikan siswa saya kepada saya, tetapi mereka enggan untuk menyampaikan karena ada orang yang bersangkutan. Dan saya juga sudah mendengar selentingan ataupun gosip-gosip dari beberapa rekan guru. Nah, jadi ketika saya sudah selesai masuk dari kelas saya keluar ataupun berada di kantor guru, ada beberapa siswa saya menemui saya dan menyampaikan kondisi ini, pelanggaran yang dilakukan oleh siswa saya ini, dan mengatakan siapa oknum gurunya. Jadi saya sebagai wali kelas mendengarkan mereka, menanyakan mereka betul atau tidak informasi yang mereka sampaikan, atau itu hanya sebatas pandangan mereka saja. Itu dia, Bu. Tapi memang saya belum mengkonfirmasi kepada siswa yang bersangkutan karena hal ini termasuk masalah sensitif, ya kan, Bu? Karena dia istilahnya dapat dikatakan ini menyangkut nama baik seseorang, itu dia. Baik, ya, artinya Bapak punya kepedulian, kemudian tadi Bapak sebagai wali kelas ada rasa tanggung jawab pada siswanya. Nah, di sini saya sebagai coach yang membuat dan mengadakan pada saat ini kita membuat percakapan, artinya ada jalinan kemitraan sama kita di antara kita sehingga Bapak Julibert tidak segan-segan membicarakan masalah yang terjadi. Jadi saya sangat berapresiasi Bapak menganggap saya sebagai teman mitra kerja, sehingga artinya di sini kita bisa saling berbagi. Nah, untuk itu apa rencana Bapak terhadap masalah siswa tadi dan rekan kerja Bapak ini? Apa rencana-rencana Bapak yang akan Bapak lakukan? Itu rencana yang akan saya lakukan, Bu. Saya sudah merancang. Ada beberapa hal dan beberapa alternatif. Langkah pertama yang akan saya lakukan, saya akan melakukan pendekatan dengan guru yang bersangkutan. Karena kita sama rekan sejawat, ya alangkah baiknya kita saling mengingatkan, saling memberi pandangan apabila teman kita salah langkah.
hal yang saya lakukan pertama, saya akan melakukan komunikasi dengan guru yang bersangkutan. Apakah benar cerita dari yang saya dengar itu dari siswa saya tadi? Saya akan tanyakan dulu sama guru yang bersangkutan. Apa kalau memang benar, apa alasannya melakukan itu? Dan bagaimana pertimbangan dia? Apakah dia tidak memperhatikan nama baik guru, bagaimana harga diri seorang guru di depan siswa, itu dia. Jadi kan harus menjalin komunikasi dulu dengan guru yang bersangkutan. Setelah saya mendapat konfirmasi dari guru yang bersangkutan, saya akan mengkonfirmasi lagi dengan siswa saya yang bersangkutan. Jadi dengan siswa tersebut saya akan panggil, saya akan bicara empat mata, apakah betul hal yang disampaikan teman-temannya. Kalaupun itu betul, karena memang kalau dari segi apa, mereka memang tidak bisa dikatakan karena oknum guru tadi juga masih lajang, itu dia. Kan ini hanya dari pandangan etika saja yang kurang. Jadi bagaimana hal ini dapat diperbaiki, itu dia, Bu. Jadi saya akan melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang terkait dan sama-sama meluruskan apabila hal ini tidak benar. Jadi kita sama-sama mengklarifikasi kepada pihak-pihak yang telah mendengar informasi ini, itu dia, Bu, supaya tidak ada fitnah ke depannya, itu dia. Sangat baik dan mulia ya niat daripada Bapak tadi. Nah, jadi rancangan aksi yang Bapak lakukan akan membuat pendekatan yang pertama ya kepada rekan sejawat Bapak, karena Bapak merasa dia adalah teman, sehingga memberikan pandangan dan memberikan pendekatan untuk mengkomunikasikan bagaimana yang sebenarnya terjadi, apa isu-isu yang di luar itu benar atau tidak. Artinya ada niat rencana Bapak untuk mengklarifikasi masalah yang terjadi. Sehingga setelah Bapak mengidentifikasi masalah dan mengklarifikasinya, apakah benar itu terjadi, sehingga tidak tebak-tebak seperti itu. Ya, jadi harus konkret, nyata, ya. Jadi untuk mengkonfirmasikan setelah mengetahui duduk persoalannya, masalah yang sebenarnya, Bapak akan merencanakan melakukan konfirmasi kepada siswa. Nah, sehingga siswa itu bisa dibimbing ke arah yang lebih baik. Seperti itu ya Pak Julibert? Iya, Bu. Nah, baik, setelah itu kapan ya kira-kira bisa saya lihat atau di mana, kapan Bapak bisa lakukan itu? Gimana Bu Leli? Bisa diulang pertanyaannya? Nggak dengar. Baik ya, karena sinyal mungkin ya. Yang menjadi rancangan aksi tadi udah Bapak paparkan, dan saya juga memahami sebagai host di sini. Nah, untuk mengklarifikasikan masalah itu benar atau tidaknya, Bapak tadi pasti akan mengadakan pendekatan atau komunikasi dua arah kepada rekan Bapak sejawat yang tadi menjalin hubungan, dan komunikasi yang pribadi kepada siswa tadi, sehingga siswa itu mampu mengatasi masalahnya dan melakukan hal yang terbaik pada saat dia menjalani permasalahan ini, sehingga dia tidak hanya sendiri,
Dia punya bapak sebagai wali kelas yang bisa membimbing, mengarahkan, dan menuntun dia ke arah yang lebih baik. Nah, untuk itu, Pak, kapan kira-kira yang bisa saya lihat waktunya dan istilahnya kapan mengklarifikasikan itu kepada masalah siswa dan rekan Bapak itu bisa terlaksana? Oke Bu, sebelum saya klarifikasi, saya harus lebih tahu dulu duduk persoalannya, bagaimana keadaan sebenarnya yang terjadi. Baru saya akan mengklarifikasi apabila hal itu memang tidak benar. Saya akan mengklarifikasi kepada rekan guru atau kepada siswa-siswi yang kurang ataupun yang mendengarkan informasi. Saya akan mengklarifikasi apabila hal itu memang tidak benar dari pernyataan mereka. Dan pernyataan mereka juga kan kita tidak bisa menyimpulkan semuanya dari omongan mereka saja. Kan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga. Ataukah mereka tidak jujur, ataukah mereka memang jujur, itu dia. Jadi kalau mereka menjelaskan ataupun memberikan pernyataan yang masuk akal ataupun yang sebenarnya kepada saya mendapatkan informasi yang benar, baru saya akan melakukan klarifikasi ataupun melakukan tindak lanjut untuk hal ini. Apabila memang mereka melakukan pelanggaran, mungkin akan dilaksanakan pemanggilan kepada wali siswa tersebut agar melakukan bimbingan kepada anaknya. Itu dia Bu. Mungkin hal ini akan saya lakukan mungkin besok hari Rabu, dan hari Rabu saya akan menjalin komunikasi kepada pihak-pihak yang terkait. Mungkin dari komunikasi yang akan saya lakukan, tindak lanjut dari komunikasi ini nanti akan saya lanjutkan mungkin dari hari Kamis ataupun hari Jumat. Kalau bisa sih, saya sih berharap hal ini bisa saya lakukan secepatnya, supaya tidak menjadi gunjingan ataupun omongan dari orang-orang, itu dia. Jadi takutnya nanti hal ini terdengar di luar sekolah, jadi merusak citra sekolah, itu dia Bu. Jadi sebelum hal ini berkembang jauh ataupun tersebar luas, kita harus secepatnya untuk menghandle-nya, itu dia. Nah, baik. Artinya di sini Bapak sebelum menindaklanjuti dan mengklarifikasinya, Bapak harus mencari sumber-sumber berita atau kabar dari yang lain. Artinya Bapak bisa mengidentifikasi masalah dan latar belakangnya apakah benar, sehingga tindakan-tindakan yang harus Bapak lakukan bisa terarah, dan tentunya nanti bisa dikomunikasikan kepada wali dan orang yang bersangkutan. Nah, ketika Bapak selama mencari identifikasi masalah ataupun mencari kebenaran daripada isu-isu ini supaya tidak berkembang menjadi pencitraan atau membuat nama baik guru dan sekolah tercemar. Nah, adakah Bapak mengalami kendala? Nah, bagaimana cara Bapak tentunya mengatasi kendala-kendala tersebut? Nah, gini dia Bu, karena kan rencananya yang akan saya lakukan untuk menghadapi masalah ini kan mungkin besok akan ataupun lusa akan saya lakukan. Mungkin kendala yang akan saya hadapi mungkin siswa yang bersangkutan kurang terbuka atau karena malu, guru yang bersangkutan juga kurang terbuka dan tidak jujur. Nah, untuk hal-hal itu saya sudah mensiasati. Ada beberapa hal yang
sudah saya persiapkan dari siswa saya yang melaporkan. Ada beberapa hal ataupun ada beberapa bukti atau petunjuk dari mereka yang mengapa mereka bisa membuat suatu kesimpulan. Makanya mereka melaporkan kepada saya, itu dia Bu. Jadi saya akan memaparkan ataupun menunjukkan bukti ataupun petunjuk ini kepada mereka agar mereka dapat jujur ataupun terbuka kepada saya. Itu dia Bu Leli. Baik ya Pak. Artinya ketika Bapak ini akan menyatakan kebenaran daripada isu-isu ataupun pertanyaan-pertanyaan dari orang lain supaya tidak berkembang dan tidak menjadi masalah yang luas, bahkan merusak citra nama baik guru dan siswa tersebut. Bapak tadi mengalami kendala, ya tentu siswa tadi akan kurang terbuka. Nah, kurang terbukanya itu bukan karena apa-apa, tapi karena mungkin segan ya sama Bapak ya, atau takut ya. Karena sebagai wali kelas, ya pasti akan takut untuk terbuka atau kurang terbuka. Nah, siasat yang sudah Bapak lakukan tadi sudah cukup baik, ya. Artinya Bapak mencari dulu bukti-bukti yang nyata, yang istilahnya abstrak. Artinya bisa ditunjukkan untuk mereka bisa mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Jadi di sini Bapak bisa menindaklanjutinya. Siasat tadi untuk melakukan komunikasi terhadap wali kelas dan tentunya akan membuat tindak lanjut. Nah, untuk itu apa yang menjadi tanggung jawab Bapak sebagai wali kelas untuk masalah yang terjadi terhadap rekan kerja Bapak dan siswa tadi? Yang menjadi tanggung jawab saya ya Bu ya. Iya. Tadi sudah saya paparkan Bu, tanggung jawab saya sebagai seorang wali kelas ketika ada anak-anak saya yang bermasalah, baik itu masalahnya dengan siapapun itu, saya sebagai orang tua di kelas itu, saya harus menyelesaikan masalah anak saya ini. Kalau anak saya memang bersalah, ya mereka bagaimana cara mengatasi kesalahan itu. Kalau mereka, bagaimana cara mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut dan bagaimana membimbing anak saya ini untuk kembali agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Itu dia. Oke, baik ya Pak. Berarti semangat Bapak sebagai guru, khususnya wali kelas di sini, untuk membimbing siswa Bapak ya sungguh luar biasa. Semoga apa yang Bapak usahakan dan apa Bapak kerjakan bisa mengklarifikasi masalah yang terjadi. Tetap semangat ya Pak. Ya Bu. Oke. Baik, terima kasih. Coaching untuk pertemuan sesi kedua ini kita akhiri. Semoga kita dapat umpan balik yang sangat dapat mengklarifikasikan setiap masalah yang terjadi. Selamat sore. Sore. Wah, percakapan yang luar biasa ya. Coaching pada hari ini antara Bu Leli dengan Pak Juliber sebagai coaching, di mana dalam proses percakapan tadi berjalan dinamis. Artinya Pak Juliber dalam menyampaikan permasalahannya itu dengan antusias ya, dan Bu Leli sebagai pendengar yang aktif pun dia antusias juga dalam mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Juliber. Jadi saya mau tanya buat Bu Leli, tadi dari awal kan sebelum melakukan coaching kemampuan Ibu dalam
coach itu yaitu kompetensi dalam mendengarkan. Jadi saya mau tanya kepada Ibu Leli, bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melakukan percakapan coaching tadi sebagai pendengar yang aktif? Baik, terima kasih Bu Nopi. Di sesi yang kedua ini, saya sebagai coach merasa senang dan bahagia sudah bisa meninggikan atau meningkatkan level daripada kompetensi yaitu pendengar ya, pendengar yang baik. Sehingga dari percakapan kami tadi, Pak Juliber bisa mulai dari menentukan tujuan masalah, mengidentifikasi masalah, kemudian rancangan-rancangan aksi serta tindak lanjut yang dilakukan juga sudah disimpulkan dan disebutkan, sehingga ini menjadi tanggung jawab dari Pak Juliber yang akan dilaksanakannya untuk hari mulai Rabu ya, Kamis, dan penentuannya hari Jumat. Sehingga ada kepuasan tersendiri bagi saya bisa memberikan pertanyaan pendengar yang baik, bisa mengarahkan Pak Juliber mengembangkan kompetensinya untuk menemukan solusi yang terbaik terhadap masalah yang terjadi atas siswanya. Seperti itu, Bu Nopi. Oke, terima kasih. Berarti dalam penilaian Ibu, percakapan Ibu sebagai coach itu kompetensi sebagai pendengar yang aktif, Ibu sudah merasa sudah dapat meningkatkan. Tadi Ibu ingin mencapai level yang semaksimal, berarti level 4 ya. Berarti kalau bisa saya tangkap, Ibu sudah mencapai level tersebut ya Bu ya? Iya. Oke, ya Ibu juga tadi merasa senang ya. Dalam percakapan tadi saya juga merasa senang sekali telah mendengarkan percakapan coaching kita pada hari ini ya antara Bu Leli dengan Pak Juliber. Oke, untuk kedepannya kita semoga sama-sama bisa saling meningkatkan ya kemampuan kompetensi kita yang ingin kita capai. Dan saya banyak belajar ya dari Bu Leli ya, juga sebagai pengembangan bagi saya. Oke Bu Leli, saya tunggu percakapan berikutnya ya Bu ya. Sebagai coach Ibu sebagai pendengar yang aktif, kita nanti bisa kita jadwalkan kapan lagi kita untuk berbincang-bincang. Terima kasih Bu Leli, terima kasih Pak Juliber. Selamat sore. Terima kasih Bu Dopi, selamat sore. Selamat sore buat Pak Juliber dan Bu Nopi. Apa kabarnya? Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Sehat, Leli. luar biasa. Sehat. Baik, syukur ya kita pada saat ini dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan sesi ketiga ini, di sini kita akan melakukan coaching percakapan. Saya sebagai pengamat, Ibu Nopi sebagai coachee, dan Pak Juliber sebagai coach ya. Nah, untuk itu saya mau menanyakan dulu kepada Pak Juliber, sebagai coach, kompetensi apa yang hendak Bapak kembangkan pada sesi ketiga coaching ini? Oke, untuk coaching kali ini, saya selaku sebagai coach, saya akan mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Itu dia, Bu. Oke, baik. Pada coaching kita ke sesi 3 ini, Pak Juliber sebagai coach akan meningkatkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, apakah sudah siap semuanya? Oke, sudah Bu. Iya, baik. Saya persilakan sebagai pengamat kepada Pak Juliber sebagai coach dan Bu Nopi sebagai coachee.
Dipersilakan waktu dan tempatnya. Silakan. Selamat sore Bu Novita. Selamat sore Pak Julibar. Oke, bagaimana kondisi Ibu sampai sore hari ini? Oke, puji Tuhan, sehat, luar biasa, tetap semangat. Walaupun sudah sore ya Pak ya. Ya, tetap semangat ya Bu Iya. Novita, terlebih untuk mengerjakan tugas-tugas guru penggerak. Oke? Iya Pak, betul sekali. Oke. Iya, oke Ibu Novita. Nah, karena kita pada coaching kali ini hanya berlangsung singkat. Dalam coaching kita kali ini, saya juga berharap, Ibu Novita juga berharap agar coaching kita kali ini ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Untuk itu, untuk sore hari ini Bu, coaching kita kali ini mau membahas topik apa kita ya Bu ya? Oke, terima kasih Pak Julibar. Pada kesempatan sore ini dalam percakapan coaching kita hari ini, saya ingin menceritakan terkait rendahnya hasil belajar, khususnya pelajaran biologi yang saya ampuh. Rendahnya hasil belajar ya Bu ya? Iya, Pak. Hasil belajar untuk mata pelajaran yang Ibu ampuh. Iya. Pelajaran biologi tadi Bu ya? Oke, benar sekali Pak. Oke Bu Novita. Selanjutnya apa yang ingin coba Ibu ceritakan ataupun Ibu bagikan hasil belajar yang rendah di kelas berapa saja, atau kenapa dikatakan hasil belajar siswa Ibu itu rendah, atau adakah nggak standarnya itu dia. Coba boleh diceritakan Bu? Oke, terima kasih Pak ya. Di dalam suatu pendidikan itu kan ada pasti namanya KKM yang akan ingin kita capai untuk mengetahui seberapa besar pencapaian anak didik kita ya. Nah, misalnya contohnya di kelas 10 itu 75 untuk KKM biologi. Nah, kalau saya amati dalam pembelajaran mata pelajaran saya ampuh itu biologi, membuat rendahnya hasil belajar siswa itu adalah yaitu literasi, di mana kan pelajaran biologi ini kan merupakan pelajaran menghafal. Nah, jadi siswa itu saya perhatikan kurang minat mereka dalam membaca. Nah, tapi memang ada sih, tidak semua kelas, ada kelas tertentu yang memang sama sekali itu hampir satu kelas itu dia minat belajarnya itu baca itu kurang sekali. Nah, tapi tidak semua seperti itu. Saya lihat kan Pak, dari hasil pencapaian kami kan baru saja telah melakukan ujian bulanan pertama kan, ini sekarang TS ya, ujian tengah semester. Kalau saya lihat hasil bulanan pertama ya ada kelas tertentu yang memang hasil pencapaian pembelajaran biologi itu rendah Pak, kira-kira di bawah KKM. Dan kalau saya perhatikan itu memang mereka minat bacanya, literasi mereka yang sangat kurang. Kayaknya supaya daya tarik mereka itu kurang dalam membaca. Oh, dari pemaparan Ibu tadi bisa Ibu simpulkan mengapa hasil belajar siswa tadi rendah itu berbanding lurus dengan tingkat literasinya Ibu ya? Iya Pak, benar sekali. Itu tadi kalau saya tidak salah Ibu ya? Iya Pak. Karena berhubung Ibu tadi mengampu mata pelajaran biologi ya Bu ya? Iya Pak. Iya, mata pelajaran biologi. Bisa Ibu bagikan dari berapa kelas yang Ibu masuki, ada berapa kelas dia yang bisa dikatakan nilai hasil belajarnya rendah dia Bu? Untuk tingkat lambat kelasnya itu saya kan memegang 9 kelas. Kira-kira adalah Pak dia 2 kelas yang memang nilainya itu sangat-sangat rendah ya. Nah, jadi misalnya di antara satu kelas itu misalnya ada 32, paling hanya 8 yang bisa. Itu kan ada kategori misalnya tidak mencapai, karena setengah pun tidak bisa mencapai nilai KKM di kelas itu. Jadi ada 2 kelas Pak, kendalanya yang nilainya itu yang sangat rendah sekali. Oh, dari 9 kelas yang Ibu masuki, ada 2 kelas ya Bu ya, yang bisa dikatakan hasil belajarnya tingkat minim lah Pak. Tingkat apanya rendah ya Bu ya? Iya, benar sekali Pak. Jadi dari yang Ibu lihat itu memang tingkat literasi di kelas ini rendah dibandingkan di kelas-kelas lain?
Iya benar Pak, memang rendah tingkat literasi di dua kelas ini dibandingkan dengan kelas yang lain. Karena mereka katanya, banyak kali biologi ini menghafal semua, apalagi nanti bahasa Latinnya, kan gitu. Iya Jadi ya. mereka merasa jenuh, jadi sehingga mereka tidak mau. Ya sudahlah, yang penting Iya. mengalir seperti itu, diikuti ujian-ujian seperti itu Pak, jadinya siswa itu. Iya ya. Jadi seperti kegiatan rutinitas ya Bu ya. Jadi Iya, mereka jadi mereka istilahnya yang penting hadir ke sekolah, mengikuti pelajaran, kan gitu. Seperti itu dia, Pak. iya. Iya ya Bu. Jadi kalau di 7 kelas yang Ibu masuk, tadi kan Ibu katakan tadi ada 9 kelas ya Bu ya. 9 kelas yang Ibu masuki dan ada 2 kelas yang tingkat keberhasilan ataupun nilai di ambang KKM-nya sangat rendah ya Bu ya. Ada 8 orang dari 32 siswa Ibu dalam satu kelas ya Bu ya. Jadi kalau nilai yang ke-7 kelas ini Bu, apakah nilainya sudah mencapai 50% ke atas nilai hasil belajar siswanya pada mata pelajaran biologi? Oke, untuk kelas yang berikutnya kan tadi 9, 2 berarti kira-kira 7 kelas itu, iya kalau saya perhatikan ada hasil ujian penilaian yang pertama itu sudah mencapai di atas KKM. Memang tidak semua, misalnya satu kelas itu dia ada 35, kira-kira dia sekitar 28 orang dia sudah bisa mencapai di atas KKM. Hanya berapa dia paling dia dapat nilai misalnya KKM-nya 75, dia mendapat 70 seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi dari yang ke-7 tadi Bu, pasti ada dong satu kelas yang menjadi istilahnya tingkat hasil belajarnya bisa dikatakan yang tertinggi dari semua kelas yang Ibu masuki. Pasti ada kan? Pasti beda sendiri ya Bu ya. Ada kan yang lebih tinggi, yang paling tinggi? Ada Pak, ada kemungkinan kebetulan kan pada tahun ini kan khususnya misalnya kelas 10 kan ada dia program membuat kelas plus. Jadi memang Oh, beda membuat kelas sekali Pak. plus ya. Minat belajarnya Iya antara ya. yang plus dengan yang tidak memang beda. Kelas ini nampaklah rentang ya, grafik nilainya itu antara kelas yang plus dengan kelas yang tidak plus memang nampak sekali Pak, jauh berbeda. Jauh Seperti itu berbeda Pak. Bu ya. Heeh. Jadi di kelas plus ini Bu, ya kan ada kebiasaan-kebiasaan yang siswa itu lakukan yang tidak dilakukan oleh siswa di kelas yang lain ya kan. Ada nggak hal-hal yang biasa dilakukan di kelas plus ini yang tidak dilakukan di kelas lain pengamatan Ibu? Oke, untuk kelas yang plus ini kalau saya lihat ya Pak ya, dari saya masuk misalnya saya mengajar pelajaran biologi, yang pertama kalau saya amati, kalau saya memberi pembelajaran, mereka antusias Pak dalam mendengarkan, ya mendengarkan materi yang saya sampaikan, apalagi misalnya pembelajaran itu saya suruh mereka tertantang, ya kasih saya tantangan, mereka terus antusias Pak, ya berlomba-lomba untuk bisa mencapai tantangan itu. Misalnya untuk pembelajaran kita hari ini virus ya, saya kasih topiknya, saya kasih lihat videonya, kemudian siapa yang bisa menciptakan kembali apa yang sudah didengar yang telah saya sampaikan ya, atau video yang sudah saya tampilkan, maka itu nanti akan ada nilai plus sendiri. Saya seperti itu biasa sering saya kasih pancingan pada mereka, saya melihat bagaimana mereka motivasi mereka, ternyata mereka antusias. Kalau buat seperti itu mereka antusias ya Pak ya, sangat tertarik kali. Bahkan mereka sebelum misalnya ini besok masuk kan, padahal ini Bu pada besok kita belajar biologi itu ada kuis tidak, seperti itu. Mereka kayaknya berlomba-lomba ya Pak ya, antusias. Itulah perbedaannya antara plus dengan yang tidak plus. Mereka memang betul-betul dia daya minatnya, literasinya tinggi ya. Bahkan saya suruhkan Pak mereka menjelaskan menjelaskan kembali, boleh pakai misalnya virus ya, boleh mengembangkan kata-kata mereka sendiri, tidak hanya terfokus pada video yang saya tampilkan yang sudah saya buat. Mereka bisa mengembangkan sendiri, mereka bisa membuat sebuah cerita, menjelaskan kembali dengan misalnya terkait dengan misalnya virus corona yang berada sekarang ini. Pas kebetulan topik virus, mereka bisa mengembangkan, mengaitkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berarti itu saya nilai bahwasannya literasi membaca mereka itu tinggi di kelas plus ini Pak. Dan hal itu yang tidak Ibu temukan di 2 kelas, terkhusus di 2 kelas yang nilai hasil belajarnya tadi rendah ya Bu ya? Iya benar sekali Pak. Oke Bu, jadi
solusi apa yang sudah Ibu pikirkan untuk mengatasi salah satunya tadi penyebabnya kan karena literasi siswa yang rendah ya Bu ya, dan keaktifan siswa juga ya Bu ya, keaktifan siswa seperti di kelas plus tadi Ibu katakan siswanya sangat aktif, stimulus yang dikasih guru langsung mereka respon dengan baik ya kan Bu. Hal itu yang tidak Ibu dapatkan di 2 kelas yang nilai hasil belajarnya tadi yang bisa dikatakan rendah ya. Iya, Hal Pak. apa sih, solusi apa yang akan Ibu lakukan dan atau yang telah Ibu lakukan untuk Oke, untuk mengatasi? sejauh ini untuk di kelas yang memang daya minat ya hasilnya itu rendah itu saya sudah mulai melakukannya. Saya menanyakan ya kepada para anak didik ya khususnya di kelas yang rendah itu saya menanyakan kira-kira bagaimana sih yang kalian inginkan model pembelajaran itu supaya kalian bisa berminat ya untuk mengikuti pembelajaran biologi supaya hasil kalian itu bisa mencapai nilai KKM atau di atas KKM. Kemudian mereka ada mengatakan ya, saya buat Pak seperti model di kertas ya apa sticky note itu ya dikumpulkan satu saja ya. Mungkin ada yang membuat mereka Bu kita belajar sambil main game. Kemudian mereka membuat Bu kita berkolaborasi Bu melakukan diskusi. Kemudian mereka bilang kita belajar di luar Bu, katanya seperti itu. Baru setelah saya baca ya, oke baiklah ini setelah saya amati, baiklah kita akan melakukan perubahan ya. Nah, tapi janji Ibu akan melihat ya bagaimana minat kalian dalam pembelajaran biologi. Setelah saya lakukan mulai pelan-pelan, yang pertama saya lakukan, saya ajak mereka belajar di di luar ya kelas di lingkungan. Oke, misalnya saya buat mereka bagi kelompok, saya kasih tugas-tugasnya itu berbeda-beda. Misalnya mengamati daripada tumbuhan, ya. Nanti saya tantang setiap kelompok nanti harus bisa memprestasikan hasilnya, ya. Harus bisa mempertanggungjawabkan tugas yang saya berikan, ya. Karena nanti bagi kelompok siapa nanti yang hasilnya bagus, nanti kan saya minta mereka hasil terakhir nanti dibentuk dalam poster itu akan saya tempelkan di mading, ya. Nanti banggalah nanti wali kelasmu kan jikalau kamu nanti misalnya hasil karyamu dipajangkan di mading kita begitu besar kan saya bilang seperti itu. Oke Bu, siap Bu. Ternyata setelah saya amati langkah awal ini mereka sudah ada mulai peningkatan ya. Saya coba kemarin saya lakukan ternyata sudah ada yang mulai ya meminat mereka belajar, mereka sungguh-sungguh ya mengamati ya pembelajaran biologi seperti itu Pak. Ya, respon positif ya Bu ya, Iya, dari positif. respon positif dari siswa-siswa itu. Bersyukur Bu untuk hal itu karena siswanya menghargai apa yang kita lakukan ya kan. Iya, benar Seperti sekali, Ibu Pak. katakan tadi, Ibu tawarkan model pembelajaran apa. Berarti mereka ingin sebenarnya belajar, mereka ingin didengarkan itu ya kan. Iya. Mereka ingin didengarkan itu dia dan Ibu memfasilitasi itu. Ya, itu luar biasa itu Bu, semakin ditingkatkan Bu dan semakin apa? Karena terlihat tadi juga Ibu katakan kan siswa itu beberapa sudah mulai aktif ya kan Bu dalam pembelajaran Ibu kan, seperti yang Ibu katakan tadi pembelajaran Ibu buat di pembelajaran apa ya di luar ruangan ya, outdoor ya Bu ya. Iya Pak. Dalam melaksanakan pembelajaran yang tadi Bu, yang seperti pembelajaran di luar ruangan, ada tidak kendala yang Ibu hadapi? Ada sih Pak kendalanya, misalnya kalau kita lagi belajar di luar, kadang kan nanti ada pelajaran yang lain, misalnya olahraga, mereka juga di lapangan. Jadi itu kendalanya terganggu sehingga kadang mungkin mereka terfokus kadang melihat ya pada kegiatan siswa yang lain. Itulah Pak kendalanya. Jadi dalam kegiatan ini saya sebagai seorang guru harus benar-benar mendampingi mereka, tidak bisa dilepas gitu. Tidaknya saya harus keliling lah, namanya kelas ini kan dayanya rendah, jadi harus saya betul-betul saya pantau, saya pindah tempat satu kelompok lain, terus saya tanya udah sampai mana hasil diskusi kalian. Nah seperti itu supaya mereka jangan terpacu oleh kegiatan pembelajaran siswa yang lain seperti kegiatan olahraga tadi Pak. Oh gitu ya Bu ya, jadi kita harus mendampingi mereka ya. Iya, Nanti Pak. kalau mereka tidak kita dampingi, bisa mereka melakukan
Bu ya. Halo, Ibu Halo, Nopi? iya Pak, tadi terputus suaranya Halo, Pak. terputus Pak Juliber, coba ulangi mungkin signal ya. Oh, tadi kan Ibu katakan kendala yang Ibu hadapi itu karena siswanya harus diawasi lah. Iya, Karena berada di luar ruangan, takutnya nanti siswanya melakukan kegiatan yang lain kalau tidak diawasi ya Bu ya. iya Pak. Iya. Jadi gini Bu, selain itu ada lagi tidak kendala yang Ibu hadapi selain ya mengawasi siswa yang super mata tidak bisa lepas dari mereka? Ada tidak selain itu kendala yang Ibu hadapi? Ya, ada sih Pak. Misalnya kendalanya itu nanti kita kan, misalnya kita dalam ngawas sebelah sini, nanti kadang dalam satu kelompok itu kan pasti tingkat kenakalan mereka tuh berbeda-beda kan Pak, kejahilan mereka Iya. berbeda-beda. Nanti saya mengawasi ini, nanti di kelompok yang lain ini nanti entah ada melakukan apa, Bu permisi kamar mandi, padahal mereka entah kamar mandi entah ngapain gitu. Jadi itu kendalanya saat saya mengawasi di sini untuk kelompok yang lain. Nah, seperti itu kendalanya. Itu memang kendala kalau kita ajak sesuatu belajar di luar. Jadi kita nggak bisa mantau. Apalagi kan kalau namanya diskusi belajar itu kan mereka mengamati, pasti kan ada jarak di antara mereka seperti beda. Kok di ruangan kan bisa kita pantau mereka dari depan. Kalau di belajar di luar tidak, harus memang betul-betul ekstra. Jadi kendalanya seperti itu Pak. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Jadi dalam mengawasi itu Ibu hanya seorang diri aja atau ada melibatkan rekan yang lain? Ada Pak, ya pastinya guru piket. Nah, kan guru piket ini standby sih Pak di meja piket. Nah, jadi Iya. sebelumnya kan saya melapor piket, Bu, hari ini kegiatan saya mau ada belajar di luar. Ya Bu, bantu saya Bu ya sekalian. Kan ini kadang guru piket ini kan jalan si keliling. Nanti tolong Bu ya, saya masuk di kelas 10-3. Jadi ketika nanti misalnya Ibu melihat-lihat kalau ada misalnya siswa kelas 10-3 misalnya, ya entah kegiatan yang lain di luar dari pembelajaran kami di luar, tolong Bu ya pemberitahu sama saya. Iya, saya bekerja sama dengan guru piket. Kebetulan guru piket kami ada 2 Pak. Oh iya ya. Iya. Dan guru piket itu pun mau ya Bu ya diajak bekerja sama? Iya. Ya kan Iya. selalu memantau dari tempatnya, nanti nampak siapa ke kantin langsung dipanggil. Kan dipanggil lah, Sianu ngapain ke kantin, kan seperti itu. Ini pola pembelajaran seperti yang di luar ruangan ini ya Bu ya. Itu mungkin salah satu pembelajaran yang sangat menarik sama siswa ya Bu ya. Iya Pak. Karena kita kan tahu kalau mereka berapa les itu berapa mata pelajaran belajar di dalam ruangan aja, mungkin penat ya kan. Ketika diajak ke luar ruangan mereka pasti ada kesenangan tersendiri ya. Iya, Ini Pak. diterapkan di semua kelas yang Ibu masuki atau hanya di kelas-kelas yang liter atau hasil belajar rendah saja? Untuk mode pembelajaran itu saya tidak memandang ya perbedaan, saya melakukannya Pak. Semua mode pembelajaran itu saya lakukan. Misalnya di kelas plus walaupun plus tidak saya bedakan, karena dia plus saya lebih aktif, lebih apa, tidak saya samakan. Memang beda kan rasanya Pak, di kelas yang kurang ini kita memang harus butuh ekstra, tapi walaupun seperti itu saya tidak pernah membeda-bedakan mode pembelajaran yang saya berikan kepada siswa yang minatnya kurang. Saya samakan Pak. Oh gitu ya Bu ya. Iya Pak. Oh, jadi setelah Ibu lihat tadi, Ibu katakan minat siswa semakin bertambah pada pembelajaran Ibu, ya kan? Nah, sudah pernahkah ada tes ataupun yang melihat ataupun mengukur hasil belajar mereka meningkat atau tidak setelah Ibu melakukan model pembelajaran ini? Oke, kalau sudah Pak, saya pernah melakukan, mereka kan hasilnya itu saya suruh mereka membuat dalam bentuk bisa dia poster atau bisa dia dalam bentuk video. Kemudian bagi siswa yang modelnya dibuat dalam bentuk video itu saya suruh bagikan linknya sama saya hanya butuh linknya, kemudian saya sharekan ke dalam grup guru ya, kemudian mereka menanggapi ya, khususnya pada wali kelasnya, loh anak saya sudah ada peningkatannya Bu, mereka sudah mulai mau ya mengikuti pembelajaran, sudah ada peningkatan khususnya di mata pelajaran biologi. Iya Bu, seperti itu ya, kita memang harus sabar dalam mendampingi anak ini, kita ajari dulu apa maunya mereka supaya mereka bisa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran yang kita jalani, seperti itu Pak.
Oh gitu ya Bu ya. Iya. Ini baik ya Bu ya. Karena Ibu katakan tadi di beberapa kelas yang minatnya rendah, minat belajarnya rendah, setelah Ibu lakukan model pembelajaran yang contohnya seperti di luar ruangan tadi, ada hal positif. Ini jadi salah satu referensi juga ya kan bagi rekan-rekan guru yang lain ya kan. Iya, Pak. Bagaimana cara melakukan pembelajaran yang menarik minat guru. Bagaimana respon ataupun respon dari rekan-rekan Ibu di sekolah? Oke, setelah saya membagikan hasil kegiatan mereka, saya bagikan model video, saya perlihatkan juga hasil poster itu. Kemudian mereka merespon, ternyata anak didik kita ini ada juga kelebihan mereka. Seperti ini, Ibu suruh dia model pembelajaran, ternyata mereka bisa. Saya bilang, sebenarnya iya, mereka itu kita harus kenali dulu. Harus kita lakukan pemetaan, sebenarnya itu maunya mereka gimana. Kita memang harus sabar menuntun mereka, ya. Jangan kita belum apa-apa, ya sudahlah, karena dia kelas tidak plus, ya sudah gitu-gitu aja. Kita kan nggak mau ada perbedaan. Jangan pula kelas itu jadi merasa, iyalah karena kami tidak plus, jadi diadakan perbedaan pengajaran. Saya tidak mau seperti itu. Saya tunjukkan supaya guru-guru lain juga termotivasi untuk mengubah cara mengajar mereka. Memang rata-rata guru semua mengeluh di kelas ini, ya kebanyakan. Tapi setelah itu ada juga guru sudah mulai mengikuti, ya, seperti mereka membuat video pembelajaran, ya, karena memang kalau dinilai kan Pak, walaupun mereka rendah hasil literasi mereka membacanya, tapi mereka misalnya dalam praktik, ya, kinestetik seperti membuat video pembelajaran, mereka kategori bisa, ya Pak, ya, seperti itu. Ya Bu ya, jadi dalam pembelajaran Ibu juga Ibu menggali potensi lain yang dimiliki oleh siswa yang memiliki nilai hasil belajar yang rendah tadi ya Bu ya. Iya, benar sekali Pak. Iya, luar biasa itu Bu. Berarti Ibu ini bisa dikatakan bergerak dan menggerakkan ya kan? Iya, benar sekali. Seperti apa kita yang moto kita sebagai guru penggerak, ya, peran kita harus bisa bergerak dan menggerakkan. Ibu udah tergerak bagaimana membangkitkan ataupun meningkatkan hasil belajar siswa. Dan gitu bergerak bagaimana siswa-siswa itu menggali potensinya dan menggerakkan Bapak Ibu guru yang memandang siswa ataupun kelas yang kurang bisa dikatakan hasil belajarnya yang rendah ataupun minat belajarnya yang rendah bisa mengubah pola pikir dan pola pembelajaran mereka. Itu luar biasa itu ya Bu ya. Iya Pak, benar sekali. Iya ya Bu Novita. Selanjutnya Bu Novita, ada hal yang ingin Ibu sampaikan lagi mengenai solusi ataupun yang Ibu lakukan selain yang tadi dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas yang lain ataupun di kelas yang menurut Ibu yang kurang maksimal juga nilainya? Oke, saya rasa itu saja Pak. Saya untuk percakapan kali ini saya merasa senang dan lega, dan saya juga terpacu untuk terus aktif ya Pak, tidak membedakan antara kelas plus dengan kelas yang tidak plus. Saya untuk tetap bersemangat ya dalam mengajar, tidak ada perbedaan di antara kelas tersebut. Itu saja Pak. Oke, terima kasih ya Bu Novita untuk sharingnya. Sebelum kita tutup Bu, apa kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching sore hari ini? Oke, sebelumnya saya merasa senang sekali bisa melakukan percakapan dengan Pak Juliber. Saya merasa lega, saya bisa mengutarakan ya persoalan yang saya hadapi, dan saya bisa semakin terbuka ya dalam menghadapi siswa yang kelasnya rendah untuk bisa mencapai hasil yang semaksimal, dan saya makin lebih semangat lagi untuk mengajar ya, meskipun kelas itu kelas yang tidak plus gitu Pak, saya merasa lebih lega dan lebih puas lah pada hari ini setelah berbicara dengan Bapak. Oke, Bu Novita tetap konsisten melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin pembelajaran dan tetap percaya diri melakukan perubahan dimulai dari hal yang kecil dan tetap berdampak di lingkungan sekolah kita masing-masing. Oke, Bu Novita, selamat sore. Oke Pak Juliber, selamat sore, terima kasih. Oke, Ibu pengamat.
Baik, sesi coaching yang ketiga yang sudah saya amati luar biasa. Untuk sebelum saya tutup sebagai pengamat, saya juga mau menanyakan coach ya Pak Juriber. Tadi Pak Juriber sudah mengemukakan artinya pengembangan kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira tadi sebelum kita simpulkan, kira-kira pencapaian Bapak, kalau saya rentankan 1 sampai 10, kira-kiranya harapan Bapak sampai capaian berapa lah kira-kira? Kalau harapannya Bu, harapannya harusnya kalau harapannya maksimal 10 kalau harapan ya. Tetapi realitanya kan itu dia. Kalau harapan yang saya harap maunya yang saya capai atau yang saya lakukan itu di level 10. Tetapi aplikasinya mungkin dia masih di tahap 7 ataupun 8 itu dia Bu. Itu kalau hasil dari evaluasi saya. Nggak tahu pengamatan dari pengamat itu dia. Iya. Nah, kalau memang hasil daripada Bapak tadi hampir-hampir mencapai berarti ya Pak, berarti mencapai maksimal ya. Jadi Bapak sudah menilai atau mengkondisikan bahwasanya kemampuan kompetensi Bapak untuk membuat pertanyaan tadi Bapak katakan sudah rentan 8 ya, hampir mau mencapai 10. Berarti itu harus ada pembiasaan. Saya amati sudah bagus, hanya artinya kita sama-sama lah memperbaiki supaya lebih maksimal. Saya juga di sini artinya sebagai pengamat juga pasti meminta evaluasi dari rekan-rekan. Sehingga apa yang kita harapkan sama-sama dapat tercapai maksimal. Oke, semangat Pak Juriber sebagai coach. Semangat juga Ibu Novita. Dan semangat juga untuk kita dengan tugas-tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru dan guru penggerak. Selamat sore. Selamat sore, Bu.